Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngebahas alur drama Korea berjudul Tale of the Nine Tails episode 9. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Rang diserang oleh zombie-zombie itu yang sangat banyak dan mengira Yeon menolong Jia, tapi ternyata saat itu Yeon datang menolong Rang. Mereka berdua sama-sama menyerang zombie itu sambilan Yeon membuktikan kalau itu adalah dirinya karena Rang gak percaya. Yeon dan Rang sambil berlari sambil menyelidiki tempat apa ini. Angin saja gak terasa. Sementara itu Jia di mobil. Jia mendengar ibunya membicarakan Jia yang habis dihipnoterapi. Ibunya penasaran apakah mereka bisa melindungi Jia. Lalu ayah Jia berkata, "Jia, kau sudah bangun?" Lalu ibu Jia memberikan hadiah kotak musik, dan mobil mereka melaju di jalan Yogige. Kejadiannya sama persis waktu Jia kecil. Jia berusaha menghentikan ayahnya, tapi tetap nggak bisa, seolah-olah Jia nggak bicara, dan terjadilah kecelakaan itu. Di sana sudah hadir Imugi dan si wanita hijau. Wanita ini menyayangkan ternyata Yeon memilih Rang. Imugi menyadari kalau Yeon sengaja memilih adiknya, karena ini bukan hanya ujian untuk Jia dan Rang. Rekan-rekan Jia saling bercerita tentang wanita hijau itu. Kalau wanita itu menanyakan apa yang paling ditakuti, Jaehwan dan teman ini pun menyadari sesuatu. Wanita penjual dus itu banyak dibicarakan di internet. Apabila kamu terpikat dengannya, maka kau akan mendengar lagu seperti ini. Lagu itu yang didengar Jia dan Rang, dan tidak ada seorang pun yang bangun setelah mendengar lagu itu selamanya. Tiba-tiba datang salah satu staf dan mereka menemukan Jia yang tergeletak. Shinju juga menemukan Yeon tergeletak, serta Yuri menemukan Rang juga tergeletak dengan wajah terluka. Rang dan Yeon terus berlari dan menemukan jalan menghindari zombie itu untuk sementara. Yeon sangat kelelahan dan beristirahat sebentar sambil memikirkan Jia. Yeon khawatir apakah mampu menyelamatkan Rang serta Jia, dan berharap keputusannya ini nggak salah. Rang yang datang juga beristirahat dan menaruh curiga pada Yeon. Kenapa memilih dirinya? Yeon bilang dia salah pintu saat masuk, ternyata dia menemukan Rang yang hampir terenggut nyawanya. Rang pun kesakitan karena kakinya udah parah habis digigit zombie. Yeon memarahi Rang, karena inilah Yeon melarang Rang berdekatan dengan Imugi, lalu mereka harus melanjutkan perjalanan lagi. Shinju menjaga tubuh Yeon di restoran rubah, khawatir apa yang harus dilakukan. Si pemilik bilang gak ada jalannya, suaminya pernah menjadi korban. Hanya mereka sendiri yang bisa menyelamatkan diri. Ternyata nama wanita itu roh kegelapan. Jia dibangunkan ibunya. Jia kaget lah. Jia gak percaya dan menguji ibunya. "Aku bekerja di mana?" Ibunya menjawab benar. Jia seorang produser. Jia bilang, "Kau bukan ibuku." Ibu ini pun memarahi Jia. "Jangan beromong kosong, kau terus membahas soal kecelakaan itu. Kau sudah koma cukup lama." Lalu Jia yang gak percaya menguji sekali lagi sambil megang pisau dan bilang mau kue kenari, mengingat masa kecilnya. Kemudian ibu Jia yang mendekatinya bilang, "Hentikan omong kosongmu, kau alergi kacang." Jia pun terharu. Di sana hadir lagi Imugi dan wanita hijau. Imugi merasa dingin, ternyata itu ulah Jia, karena itu alam bawah sadarnya, jadi gak menyambut orang luar. Ternyata Imugi dan wanita itu masuk ke alam bawah sadar Jia. Jia minta ibunya untuk memeluknya, dia gak ingin tinggal sendiri. Jia bermimpi kehilangan ayah dan ibunya, dan menceritakan hidupnya yang sendiri dan kesepian, dan meminta maaf karena hidup sendiri. Ibu Jia menangis dan minta maaf juga, lalu memeluk Jia. Hari di tempat Yeon udah gelap, tapi mereka harus terus berjalan. Rang mulai merasa sakit di kakinya. Kalau Rang terus merasa sakit dan gak ngelawan itu, maka pintu untuk keluar akan hilang. Rang mulai menyerah. Yeon bilang kalau Rang sama kayak dulu. Rang membalas, "Aku gak punya orang yang dicintai kayak Yeon, dan keluarga yang dinanti-nanti kayak Jia." Yeon ninggalin Rang karena kesal. Rang berbisik, "Seandainya kita bisa kembali ke masa-masa itu. Bahkan aku udah lupa gimana rasanya bunga azalea." Yeon yang dengar itu balik lagi dan bilang, "Kalau gitu ayo pergi." Rang tetap manja dan bilang, "Kenapa kau menebasku?" Yeon sangat kesal dan langsung bilang, "Pedangnya nggak pernah melewatkan target. Pikirkan dengan otak bodohmu, kenapa kau masih selamat lalu pergi." Rang menangis lalu bangkit berdiri dan dipapah Yeon. Yeon terus memapah Rang sambil nyari-nyari pintu keluar. Rang bilang saat masuk dia ada di rumah lama. Ada penduduk desa yang datang bawa senjata dan Rang tiba di hutan ini. Yeon menyadari sesuatu. Rang terperdaya dengan ingatan buruknya. Rang bahkan gak tahu siapa nama wanita hijau itu. Rang dan Yeon terus berlari dan sampai di tepi tebing. Yeon menyuruh Rang memikirkan apa yang dia takuti. Rang takut ditelantarkan oleh ibunya, bahkan oleh Yeon. Yeon kesal dan bilang, "Aku gak menelantarkanmu." Lalu menyuruh Rang untuk fokus. Akhirnya Rang menemukan pintu
dan disuruh Yeon melompat, sementara Yeon menahan zombie-zombie itu. Saat itu ada zombie ibu Rang yang bergelantungan di kaki Rang. Dengan paksa Yeon menangkap zombie itu dan terjatuh bersama. Rang segera keluar melalui pintu itu dan Rang terbangun. Rang hendak masuk lagi tapi Rang pingsan karena sakit. Shinju mendatangi nenek Yeon dan bertanya bagaimana membantu mereka. Nenek Yeon gak mau ngasih tahu. Shinju berlutut dan bilang akan melakukan apa saja agar Yeon selamat. Shinju menukar dirinya dengan secari kain merah. Shinju penasaran kenapa Yeon memilih Rang bukan Jia. Kakek Yeon bilang masalah Jia adalah masa lalu dan itu tentang orang tuanya. Jadi gak akan ada tempat bagi orang asing untuk masuk. Gak ada cara memasuki rumah yang diciptakan Jia dan Yeon tahu betul tentang hal itu. Jia yang di kamar menyadari perbedaan letak semua isi kamar itu dan mendengar kayak ketukan satu-satu. Ternyata itu suara air infus Jia yang menetes. Rekan Jia ngebawa Jia ke rumah sakit. Kemudian di alam bawah sadar itu, Jia menulis kejadian hari itu. Di kantor bertemu wanita hijau, lalu dibawa ke Yogige, lalu ke tempat ini. Tiba-tiba ayah Jia datang. Jia memeluknya lalu mereka makan. Jia dan orang tuanya makan gimbap buatan ayahnya. Jia sangat terharu dan menikmati momen bersama orang tuanya ini. Jia berharap jika ini mimpi dia nggak mau bangun. Dan tiba-tiba tulisan Jia tadi yang ada di kertas hilang dan kondisi fisik Jia di rumah sakit mengalami penurunan. Jia yang menikmati momen itu tiba-tiba teringat Yeon. Tapi Jia nggak ingat siapa Yeon. Dan Shinju menculik tubuh Jia dari rumah sakit dan dibawa ke restoran rubah, diletakkan bersebelahan dengan Yeon dan tangan mereka berdua diikat dengan kain merah yang tadi yang diterima Shinju dari nenek Yeon. Dia melanjutkan momen bersama orang tuanya melihat-lihat album. Tiba-tiba ada suara telepon, tapi orang tua Jia nggak dengar suara itu. Jia pun mendatangi suara telepon itu, berasal dari kamarnya. Suara telepon yang nggak ada kabelnya. Jia merasa aneh dan mengangkat telepon itu. Ternyata itu adalah Yeon. Yeon bilang, "Ini Yeon, maaf nggak bisa ke sana membawa Jia balik. Jia harus tahu ini. Jia sekarang ada di mana dan kenapa ada di sana. Kembalilah Jia. Aku selalu menunggumu." Tapi Jia nggak tahu siapa Yeon. Yeon kini udah ada di alam bawah sadarnya sendiri dan menatap sangat jauh. Dia nggak ingat siapa Yeon, tapi saat ngeliat daun yang diberi Yeon tergantung di kamar, dia menusuk tangannya dengan pulpen lalu mengingat perkataan Yeon tadi. Akhirnya dia sadar dan ingat Yeon lagi. Jia kembali ke lantai bawah menemui orang tuanya lalu mengucapkan kata-kata perpisahan. Bagaimana orang tua Jia ingat semua tentang Jia. Ternyata Jia begitu disayangi. Sekarang aku akan mencari kalian. Maaf ayah, ibu, aku harus pergi. Orang tua Jia menahan Jia, tapi Jia tetap harus pergi. Ini bukan kenyataan. Jia menangis, dia nggak sendiri. Yeon ada bersamanya lalu pergi lewat pintu rumah dan Jia pun tersadar. Shinju diminta Yuri untuk merawat Rang. Yuri memohon dengan sangat agar menyelamatkan Rang. Shinju pun akhirnya merawat Rang. Sampai malam tiba, Shinju baru beres menyelesaikan perawatan Rang. Shinju mau merawat Rang agar Yuri gak menangis. Yuri sedih mendengarnya. Rang tersadar dan nanya soal Yeon. Shinju bilang belum, Yeon belum sadar. Wanita hijau ini sangat geram karena Rang dan Jia udah bangun. Jia mengkhawatirkan Yeon dan menjaga tubuh Yeon serta memeluknya. Yeon ada di alam bawah sadarnya. Ketakutan Yeon adalah ditelan kesepian hidup tanpa Jia. Yeon terus berjalan. Jia kembali ke rumah sakit menemui teman-temannya yang mengkhawatirkannya di rumah sakit. Juga Shinju terus merawat Yeon bergantian dengan Jia tiap hari menunggu Yeon sadar dari ketakutannya. Yeon ingin tahu apakah Jia udah selamat. Yeon terus berjalan sampai jatuh. Yeon mengingat kenangannya bersama Jia, mengucapkan banyak keinginan yang ingin dilakukan bersama Jia dan untuk Jia. Dan Yeon pun jatuh terletak menatap langit di atasnya. Tapi kini Yeon terjebak di tempat ini, di tempat yang sepi ini. Malam hari di tempat itu, wanita hijau mendatangi Yeon dan membangunkan Yeon yang pingsan. Wanita ini ditahan Yeon saat hendak pergi. Yeon bertanya apakah Jia selamat. Karena Yeon tampak sangat lemah dan putus asa, wanita ini pun ngasih tahu, ya dia keluar dan mengejek Yeon. Kemudian lihatlah yang terjadi. Saat Yeon tahu Jia keluar dengan selamat, Yeon bangkit dengan gagah dan dengan suara lantang. Ternyata Yeon hanya pura-pura lemah, tapi itu untuk memancing wanita ini agar datang ke alam bawah sadar Yeon. Yeon balik nanya, apa yang paling kau takuti? Ternyata wanita ini sedang sekarat karena sudah hampir semua orang melupakannya. Bahkan Rang sendiri lupa nama wanita ini.
Wanita ini lalu marah dan hendak pergi, tapi tertahan. Itu karena tempat itu bukan hutan kelaparan, tapi alam bawah sadar roh gunung. Imugi ternyata nggak bisa ngelihat alam bawah sadar Yon itu. Melalui wanita itu, Yon mencekram kerah Imugi dan mendapatkan satu kancing bajunya. Yon berjanji akan segera mendatangi Imugi dan Yon membunuh wanita itu. Lalu wanita itu pun mati menjadi abu. Pagi hari, Jeang berangkat kerja tiba-tiba kehujanan. Di seberang jalan sudah menunggu seorang berpayung merah. Dan tentu saja itu adalah Yon. Kali ini bukan Yon, tapi Jia yang mendatangi Yon dan memeluk Yon. Lalu Yon mencium dia.